Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran ini. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari saat ketidaktahuan ke zaman sains seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Abdul Khalik, serta teman-teman yang saya banggakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan tentang strategi diferensiasi jasa pendidikan. Nah, yang menjadi fokus bahasan di sini yaitu pengertian strategi diferensiasi jasa pendidikan, manfaat dan tujuan, langkah-langkah, serta yang terakhir itu ada jenis-jenis strategi diferensiasi jasa pendidikan. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu tentang pengertian strategi diferensiasi jasa pendidikan. Semakin bertambahnya jumlah lembaga pendidikan yang ada, menyebabkan persaingan antar lembaga semakin meningkat. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan perlu membedakan diri dengan pesaing agar dilihat oleh pelanggan. Tentu saja itu memerlukan sebuah strategi yang dinamakan strategi diferensiasi jasa pendidikan. Menurut Porter bahwa strategi diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan lembaga untuk bertahan dalam persaingan dengan menggunakan merek. Sedangkan menurut Velvet, diferensiasi adalah tentang menciptakan identitas dan loyalitas merek. Kekuatan merek yang terkenal dapat membantu menghindari persaingan harga dan sering menawarkan cakupan untuk margin yang relatif lebih tinggi daripada yang seharusnya terjadi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi diferensiasi ini merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan melalui penawaran yang berbeda, unik, dan lebih unggul dibanding penawaran pesaing. Selain pengertian, adapun tujuan dan manfaat strategi diferensiasi jasa pendidikan. Secara umum, tujuan strategi diferensiasi ini yaitu untuk meraih keunggulan dalam menarik pelanggan, agar berupaya untuk membeli produk yang telah dihasilkan menciptakan keunggulan lembaga dalam benak pelanggan. Adapun manfaat dari strategi diferensiasi ini, menurut Brierty, perusahaan atau lembaga yang memiliki produk yang spesifik akan lebih mudah mencapai pangsa pasar melalui fitur produk, harga, kualitas, dan layanan pelanggan dan dukungan yang ditawarkan oleh perusahaan atau lembaga. Selanjutnya ada langkah-langkah diferensi jasa pendidikan. Pada hakikatnya, semua lembaga pendidikan dapat mendiferensiasikan apa saja dalam penawarannya. Hanya saja di dalam penerapan diferensiasi ini sebagai perwujudan dari pengembangan strategi dalam pemasaran diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terencana. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih banyak lembaga pendidikan yang kesulitan untuk melakukan proses diferensiasi. Berikut langkah-langkah strategi diferensiasi jasa pendidikan. Yang pertama, ada menganalisa kemampuan yang dimiliki lembaga. Ketika kita memiliki lembaga pendidikan, kita harus mengetahui apa kemampuan keunggulan yang dimiliki lembaga oleh lembaga kita. Yang kedua, ada menganalisa lembaga kompetitor secara keseluruhan untuk membuat produk yang benar-benar terdiferensiasi. Ketiga, menganalisa kriteria yang dibutuhkan pelanggan pada jasa pendidikan. Selanjutnya ada yang keempat, mendesain penawaran dan atribut perbedaan berdasarkan pada kebutuhan konsumen. Yang kelima, mengevaluasi tingkat pencapaian yang dihasilkan dari penawaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu monitoring secara berkala pada produk. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi diferensiasi jasa pendidikan.
Menurut Kotler 2009, terdapat beberapa jenis atau bentuk dalam strategi diferensiasi, yaitu yang pertama ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini yaitu memberikan kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, nyaman, dan aman, sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing. Adapun yang kedua yaitu diferensiasi kualitas pelayanan adalah mewujudkan kreativitas yang tinggi dalam mengkombinasikan unsur-unsur bauran pemasaran dengan keramah tamahan dan wawasan karyawan yang luas, sehingga kualitas jasa pelayanan yang dirasakan oleh konsumen melebihi harapan. Kualitas merupakan kiat secara konsisten dan efisien untuk memberi pelanggan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Sebagai tambahan dari perbedaan secara fisik, perusahaan atau lembaga dapat membedakan servis yang menyertai produk, misalnya ada perbaikan, pelatihan, dan sebagainya. Adapun jenis yang terakhir yaitu diferensiasi citra, sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi citra adalah bauran yang dari elemen pencitraan yang merupakan sebuah merek. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Strategi diferensiasi merupakan strategi pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan melalui penawaran yang berbeda, unik, dan lebih unggul dibanding penawaran pesaing. Strategi diferensiasi mengalihkan diri dari pesaing harga sehingga cenderung lembaga yang menerapkan strategi ini tidak menerapkan harga di bawah harga pesaing, sehingga lembaga tetap dapat meraih keunggulan dengan tanpa mengurangi pendapatan. Tujuan strategi diferensiasi ini adalah untuk meraih keunggulan dalam menarik pelanggan agar berupaya untuk membeli produk yang telah dihasilkan dan menciptakan keunggulan lembaga dalam benak pelanggan. Adapun jenis dari strategi diferensiasi yaitu yang pertama diferensiasi produk, diferensiasi kualitas pelayanan, dan yang terakhir yaitu diferensiasi citra. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.